Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. Legend of Martial Immortal, Chapter 637. Saat itu malam, di Aula Heng Yuezong, suasana depresi yang tertekan membeku. Di atas, pria tua asli Tongsuan duduk dalam keterpurukan, wajahnya pucat. Pada awalnya, mereka semua dalam keadaan mundur, tetapi mereka dibangunkan oleh para penatua. Ketika mereka mendengar laporan itu, masing-masing sangat marah. Di bawah, Yin Ziping berdiri di sana, dan wajahnya tidak terlalu tampan. Pada saat ini, dia berpikir bahwa dalam hal apapun, orang yang melapor kepada Tongsuan harus dibawa keluar, dan kemudian dia akan disiksa sampai mati. Jika bukan karena orang itu, Tongsuan tidak akan keluar untuk menghukumnya di tengah malam. Kamu benar-benar mampu. Bagaimanapun, keheningan di aula dipecahkan oleh minuman nyata dari Tongsuan. Siapa yang memberimu kekuatan untuk menyerang King Yunzong bersama dengan Zeng Yanzong? Nenek moyangku, kurasa tidak apa-apa. Jadi, apa yang kamu mengerti? Orang asli Tongsuan menyela kata-kata Yin Ziping dengan dengungan dingin. Jika King Yunzong dihancurkan, yang berikutnya adalah Heng Yuezongku. Apakah kamu tidak mengerti kebenaran sesederhana itu? Heng Yuezong hari ini bukan Heng Yuezong di masa lalu. Yin Ziping melirik Tongsuan. Kami kuat dan kuat, bahkan jika kita menghadapi Zeng Yanzong sendirian, aku tidak berpikir aku akan kalah. Kamu tidak tahu seberapa kuat sekte Zeng Yang. Orang asli Tongsuan menjerit. Kamu melakukan ini untuk mendorong Heng Yue ke suatu tempat, dan kamu adalah seorang guru. Tidak yakin dengan situasinya, aku tidak perlu mengatakan apa-apa lagi, menarik kembali pasukan. Setelah menunggu Yin Ziping selesai, leluhur Heng Yuezong yang lain, Heng Yue orang asli bergumam, segera. Ikuti perintah. Yin Ziping menarik napas dalam-dalam, wajahnya menjadi lebih buruk, dan matanya bahkan menembus matanya. Kemudian, dia berbalik dan keluar, tetapi pembunuhan itu adalah kebocoran yang tak tertahankan. Jangan biarkan aku mencari tahu siapa yang melapor ke kelompok orang tua ini, kalau tidak, aku akan membuatnya mati. Ajari aku. Baru saja, para tetua berkumpul. Berikan aku perintah, tarik, dan ikat aku ketiga putri keluarga Zhou dan kirim ke tempatku. Keluarga Zhou, ini, para tetua umum agak malu. Guru, keluarga Zhou adalah keluarga terafiliasi dari Heng Yue, dan kekuatannya tidak lemah. Apakah kita melakukan ini? Apakah ini agak terlalu? Kalau begitu beritahu Zhou Batian bahwa jika dia tidak menyerahkan ketiga putrinya, dia akan menghancurkannya malam ini. Yin Ziping ngeri. Dengan itu, dia menyentakkan lengan bajunya dan berbalik dan menghilang di sini. Setelah dia pergi, beberapa tetua membeku dan berkata, ayo pergi. Nenek moyang menyalahkan mereka, dan Yin Ziping berdiri di dekat kita. Kita hanya bertindak atas perintah, dan kita tidak boleh main-main dengan Yin Ziping. Di sini, aula utama Heng Yuezong, suasananya belum diringankan oleh kepergian Yin Ziping, tetapi telah menjadi semakin tertekan. Saudara Tongsuan, visi Yin Ziping ini tidak sedikit berbeda dari Yang Dingtian. Orang asli Heng Yue berbisik, jangan menyebut Yang Dingtian kepadaku, kata Tongsuan sambil mencibir, wajahnya memerah. Adapun Yin Ziping, aku akan menatap langsung. Siapa yang tidak melakukan kesalahan, dia masih harus melalui waktu. Masalah tidak besar. Segera, pasukan Heng Yue yang mengepung King Yunzong diperintahkan untuk mundur. Perintah datang dengan cepat, dan pasukan Heng Yue mundur dengan cepat, sehingga sekte Zeng Yang bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Bajingan, setelah mendengar kabar penarikan Heng Yuezong, Cheng Kun sangat marah. Yin Ziping, Anda berani bermain dengan saya. Itu tidak sesederhana itu. Selain Yin berkata, pasti Tongsuan sudah keluar dari gerbang lebih awal, dan perintah untuk menarik pasukan harus dikeluarkan oleh Tongsuan. Saya benar-benar melewatkan kesempatan emas. Penatua lainnya di panggung Zeng Yang Zongtai memberikan suara dingin. Mundur dari tentara. Terlepas dari segala macam kemarahan, karena Kun masih di bawah tekanan, meskipun dia marah, tetapi dia tidak kehilangan akal, Heng Yuezong telah menarik pasukannya. Dengan keluarga Zeng Yang, sulit untuk menerobos penjaga Gunung Qingyun. Pesona. Selain itu, dia takut King Yunzong tiba-tiba terbunuh dari dalam. Anda tahu, tentara yang dikirim sekte Zeng Yang untuk mengepung Qingyun bukanlah kekuatan penuh, tetapi markas besar sekte Qingyun memiliki semua kekuatan sekte Qingyun. Jika sekte Qingyun membunuh seluruh otaknya, pasukan sekte Zeng Yang harus berat. Segera, kurang dari seperempat jam setelah penarikan Heng Yuezong, Zeng Yanzong juga mundur, dan setiap orang menulis dua kata di wajahnya, Kuyuan. Lihatlah, izinkan saya mengatakannya. Heng Yue dan Zeng Yanzong pasti akan menarik pasukan mereka. Melihat bahwa Heng Yue dan tentara Zeng Yang mundur satu demi satu, orang-orang dari pasukan kuartet datang untuk menanyakan kabar tersebut. Pasti ada sesuatu yang salah dengan Heng Yuezong, kalau tidak itu tidak akan begitu segar.
Ini berarti bahwa ketiga melee telah berakhir untuk saat ini. Apalagi, lalu bertarung. Seseorang melirik pria itu. Jika kamu bertarung lagi, seluruh pasukan Nanchu akan terlibat. Ini bukan hanya pertempuran antara 3 klan, itu akan menjadi sapuan seluruh Nancong. Perkelahian Chu, itu yang sebenarnya. Hah? Balai King Yunzong, menyaksikan Heng Yue dan Zheng Yang menarik pasukan mereka, Gong Sun Si mereka merasa lega. Sekarang, aku agak merindukan Yang Dingtian. Gong Sun Zi menarik napas dalam-dalam, jika pengajaran Heng Yue masih dia, King Yunzongku tidak akan kehilangan jumlah yang begitu besar. Sekarang tidak ada gunanya mengatakan apa-apa. Leluhur King Yun menjepit jenggotnya, 3 perkelahian, ketiganya dikalahkan, dan hal selanjutnya yang harus kita lakukan adalah istirahat. Larut malam, Ye Chen masih tertidur, dan mereka dibangunkan oleh Zhou Ao. Yah, Ye Chen menggosok matanya yang mengantuk. Itu seperti yang kamu harapkan, menarik pasukan. Zhou Ao tersenyum, aku baru saja kembali dari berita, Heng Yue dan Zheng Yang Song menarik diri. Lebih cepat daripada yang aku duga. Ye Chen tiba-tiba merasakan banyak energi. Dia tidak bisa menahan dagunya dan menyentuhnya, dan dia memandang Jining Xuang, yang tidak jauh dari pohon buah spiritual. Dia masih memegang lututnya dan tenang tak tertandingi. Menarik pasukan begitu cepat, haruskah aku melakukan sesuatu untuk Zheng Yang Song? Ye Chen masih menyentuh dagunya, dan pada saat yang sama dia menatap Jining Xuang. Merasa bahwa Ye Chen telah menatapnya, alis Jining Xuang sedikit mengernyit, karena mata Ye Chen penuh dengan mata yang buruk, membuat orang-orang melihat bahwa selalu ada hal buruk terjadi. Di sini, tangan Ye Chen yang menyentuh dagu telah mencapai ke lengannya, dan kemudian menyentuhnya untuk sementara waktu, lalu mengeluarkan pil. Apa ini? Zhou Ao dan Li Xinghun memandang pil di tangan Ye Chen. Untung, Ye Chen dengan lembut menghancurkan pil itu. Tiba-tiba, aroma khusus memenuhi seluruh taman kecil dengan dia sebagai pusat. Wow, sangat harum. Hidung Zhou Ao dan Li Xinghun sedikit bergetar, tetapi segera mereka berdua dengan cepat mengoperasikan kekuatan spiritual mereka. Nima, harum. Di sini, Jining Xuang, yang tidak memiliki perlindungan spiritual, mencium aroma itu. Seluruh orang pingsan dan duduk di bawah pohon buah roh, bersandar pada batang pohon buah roh. Melihat ini, Zhou Ao dan Li Xinghun saling memandang. Kemudian mereka terbatuk dan menepuk bahu Ye Chen satu demi satu, kamu bawa pelan-pelan, kami akan keluar dan menunjukkanmu. Penjaga, Ye Chen melihat mereka tiba-tiba. Aku tidak mengatakan apa-apa, aku mengerti. Keduanya mengerutkan kening dan tersenyum sedikit, aku tidak berharap kamu melakukannya dengan cara ini. Tiba-tiba, Ye Chen mendengar bahwa itu adalah masalah kesedihan, dan dua emosi ini membuatnya berpikir bahwa dia akan mengejutkan Jining Xuang. Tidak heran mereka tertawa begitu tidak penting, tidak heran mereka tertawa begitu rendah, mereka adalah dua pelacur. Langit dan bumi nurani, dia tidak bingung untuk Jining Xuang melakukan hal semacam itu. Melirik Zhou Ao dan Li Xinghun seperti terlihat konyol, Ye Chen berbalik ke Jining Xuang. Melihat ini, Zhou Ao dan Li Xinghun masing-masing menggelengkan kepala dan tidak berniat keluar untuk menonton penjaga pintu. Dalam postur ini, mereka juga ingin menyaksikan siaran langsung. Namun, adegan imajiner festival musim semi tidak terjadi. Setelah Ye Chen lewat, dia hanya menggaruk jari giok Jining Xuang, dan kemudian mengeluarkan 3 tetes darah. Dalam adegan ini, Zhou Ao dan Li Xinghun tampak sedikit terpana, hanya untuk pingsan orang, hanya untuk mendapatkan 3 tetes darah. Pikirkan terlalu banyak. Zhou Ao dan Li Xinghun saling memandang lagi, dan batuk satu demi satu. Di sini, Ye Chen telah mengemas 3 tetes darah dari Jining Xuang ke dalam botol giok. Setelah melakukan ini, dia duduk di bangku batu dengan mati rasa, dan kemudian mengeluarkan sebuah buku kuno, menontonnya dengan cara tertentu, tidak seperti yang lain. Kali ini, Zhou Ao dan Li Xinghun menggaruk kepala mereka, tidak tahu apa yang sedang dilakukan Ye Chen. Segera, Jining Xuang bangun, dan sangat jelas bahwa dia pingsan karena dupa. Dia buru-buru memeriksa pakaiannya dan menemukan bahwa tidak ada kelainan, kemudian dia membungkus pakaiannya dengan erat dan menatap Ye Chen dengan dingin. Namun, ketika dia membacanya, Ye Chen sedang membaca di sana dengan santai. Selain itu, Zhou Ao dan Li Xinghun juga menatap langit berbintang, bulan malam ini benar-benar bulat. 3 atau 5 detik kemudian, Ye Chen merentangkan pinggang malas dengan ganas, merasa bahwa Jining Xuang masih mengawasinya dengan dingin, dan bertanya dengan pura-pura, mengapa Anda melihat saya seperti ini? Apa yang telah kamu lakukan, kamu tahu. Pipi Jining Xuang sedikit merah, dan dada serta perutnya bergelombang. Apa yang saya lakukan? Wajah Ye Chen yang polos. Kenapa aku pingsan? Dari mana asalnya? Sekarang, kamu bisa makan makanan tanpa pandang bulu, tetapi kamu tidak tahu apa yang kamu katakan. Kamu, pipi Jining Xuang berubah merah lagi. Aku tidak tahu apakah dia marah atau malu. Tuhan tahu apa yang terjadi setelah dia pingsan. Pada saat ini, jika dia tidak dilarang, dan Hai pasti akan melompati. Ye Seng meninggal karena kematian. Melihat ke rumah, aku akan keluar sebentar.
Merasakan ekspresi Jining Xuang yang sedang makan, Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berjalan keluar. Biarkan aku melihatnya. Sebelum pergi, Ye Chen tidak lupa mengirim pesan kepada Zhou Ao dan Li Xinghun. Jangan, keduanya berkata dengan tergesa-gesa, jika dia tiba-tiba pulih kekuatan spiritualnya, kita tidak bisa melawannya. Jangan khawatir, dia membutuhkan setidaknya 3 hari untuk mencabut larangan itu. Itu saja, terlihat bagus, jangan tunjukkan aku tersesat, aku akan pergi keluar dan melakukan acara besar menangis hantu dan dewa. Inspeksi visual, aku akan menyalakan api lagi. Chapter 638. Keluar dari taman kecil, Ye Chen membagi Tao Sanxing. Kemudian dia melewati setetes darah Jining Xuang. Segera, tubuh Tao Sanxing berubah menjadi penampilan Jining Xuang ketika gasifikasi, dan menjadi seperti manusia, bahkan nafas, kultivasi, dan urat darah ditiru ke dalam kayu. Setelah menyelesaikan ini, Ye Chen tidak lupa untuk menutupi tubuh Tao dengan jubah hitam. Jadi, dia tidak ragu untuk menggunakan 3 tetes darah dari Jining Xuang untuk menyetrum jiwa, sehingga dia bisa menggunakan darah Jining Xuang untuk melakukan teknik penutupan jiwa, agar tidak terlihat oleh seseorang dengan aura di hidungnya. Ayo pergi. Karena itu, dia telah melangkah ke arah teleportasi. Di pagi hari, matahari terasa lembut, dan kabut dari 3 mele sementara berakhir dengan mundurnya Heng Yue dan Zheng Yang. Semuanya dipulihkan. Semuanya berjalan dengan metodis. Tentu saja, ketika orang-orang Nanchu sibuk mempersiapkan hari baru, serigala melolong memecah keheningan, Sekte Zheng Yang, mengambil 90 juta batu roh, 105 butir roh, dan 1004 butir roh dan San Qian membawa arwah tertinggi ke atas kubah untuk menebus Santo di rumah Anda. Suara ini disebarkan dengan metode rahasianya, seolah-olah dia memiliki sayap, dan menyebar ke seluruh Nanchu. Tiba-tiba, langit dan bumi menjadi tenang pada saat ini, dan bahkan burung-burung tua berhenti berkicau pada saat ini. Namun, setelah 1 atau 2 detik hening, tanah itu meledak. Siapa yang begitu terpaku? Orang-orang suci dari Sekte Zheng Yang berani mengikat, dan berani untuk menebus Sekte Zheng Yang. Segera, suara diskusi membentuk gelombang yang membanjiri ombak, seperti deretan gunung. Ambil 90 juta batu roh, 100 roh bergaris 5, 1000 roh bergaris 4, dan 3000 roh berkualitas tinggi. Ini membutuhkan tebusan begitu banyak, orang itu gila. Tidak apa-apa, Zheng Yang Song punya uang. Di atas langit, dengkurlah. Banyak orang sudah mulai. Kemudian, ada orang-orang yang bergerak ke segala arah, semuanya berjalan di udara, tujuannya, puncak langit. Pada saat ini, jika diabaikan dari udara, itu adalah aliran yang dibentuk oleh siluet orang, dan kubah Haijojo yang menjulang tinggi seperti lautan, penuh dengan sungai. Segera setelah itu, orang-orang jatuh di atas langit, dan kegelapan itu luar biasa. Di kejauhan, mereka melihat seorang pria duduk di atas batu dengan kaki erlang di punggungnya, dengan sosok berdiri di sampingnya, ditutupi dengan mantra sihir yang berantakan, yang pada dasarnya adalah segel rahasia. Qin Yu. Di tempat, orang yang tiba lebih dulu tertegun. Qin Yu adalah orang yang mengikat orang bijak dari Sekte Zheng Yang. 8 prestasi, orang berjubah hitam di sebelahnya harusnya Jining Xuang. Seseorang mengerang. Anak ini sangat gemuk, seseorang mendengus. Ada begitu banyak kebisingan di Beihu. Dia dipotong oleh lebih dari setengah dari 100 teratas dalam daftar, dan dia hampir terpancing olehnya. Dia bahkan pergi ke Nanchu untuk menyelesaikan sesuatu. Setelah bijak King Yunzong diikat, sekarang gadis suci Zheng Yang diikat dan digantung. Segera, fakta bahwa Qin Yu mengikat gadis suci Zheng Yang Sekte menyebar seperti sayap. Apa? Jining Xuang diikat oleh Qin Yu. Keluarga situ, mata-mata yang baru saja kembali dari sisi King Yunzong, langsung ke kubah tanpa air liur. Ini baru. Hal yang sama berlaku untuk para detektif dalam keluarga Sangguan. Qin Yu. Di Sekte King Yun, 3 atau 5 tokoh terbang seperti dewa, masing-masing diperbaiki di alam langit-langit, dan langsung menuju pegunungan kubah. Menarik. Aula utama Heng Yuezong, ketika Yin Ziping mendengar berita itu, tidak bisa menahan tawa sedikitpun. Dacu hari ini, Feng Yun menempatkannya di urutan pertama, Qin Yu harus berada di urutan kedua, dan Jining Xuang berada di urutan ketiga. Yang kedua mengikat tempat ketiga, dan setelah mendengarkan, Nima segar. Qin Yu, kamu mencari kematian. Di Zheng Yang Sek, puluhan tokoh terbang keluar, dan masing-masing dari mereka memiliki momentum yang paling kuat, dan yang terlemah semuanya ada di puncak langit, termasuk 3 biksu kuasi langit. Dalam beberapa hari terakhir, mereka telah kehilangan banyak pertempuran. Mereka telah mati lemas untuk waktu yang lama, dan mereka baru saja berhenti. Ye Chen telah memberi mereka episode lain sehingga kemarahan mereka tampaknya telah menemukan tempat untuk melampiaskan kemarahan mereka. Hah. Di balai kota kuno Qianqiu, semua orang yang mendengar berita itu, apakah itu leluhur Tianzong dan Zhong Jiang yang tenang, atau 3 mata rantai kuno dan orang tak terbatas, semuanya memuntahkan teh pada saat bersamaan.
Sialan, setelah 1 atau 2 detik, seluruh kotak kuno Qiankyu meledak. Ikat mantan pacarmu untuk tebusan, saudaraku, kau benar-benar saudaraku. Xie Yun hampir berlutut di tempat, itu adalah ekspresi pemujaan. Ikat saja mantan pacarmu dan berani tebusan, Nima. Apakah produk ini terkait dengan seseorang yang membuat ketagihan? Hanya gendongan seperti itu, sundal Ye Chen yang tak tahu malu bisa melakukannya. Banyak orang tua mencemooh lidah itu. Secara visual, ini akan dicatat dalam catatan sejarah. Banyak orang membekukan janggutnya dengan lahap, perempuan jalan tertua di masa lalu, pasti dia. Kakak, segera kembali, dia akan pergi ke surga. Chu Linger, yang mendengar berita itu, menggosok alisnya di Xiao Yuan. Tuan, mengapa saya tidak mengganti nama saya? Di sebuah lembah yang tenang, Qin Yu dengan serius menatap Dugu dengan bangga, dia sangat rapi, saya tidak berani mengatakan bahwa saya adalah Qin Yu karena saya takut dipukuli. Mati, kalau tidak, kamu akan mengubah namamu menjadi Ye Chen. Rao kesepian dan bangga dan tidak bisa menahan batuk. Tai Jining Suang, kamu benar-benar. Di samping, Bi Yu juga menggosok alisnya dengan keras, wajahnya disebut wajah yang indah, dan dia telah mengikat mantan pacarnya untuk tebusan, dan mungkin dia satu-satunya anak-anak. Jangan bicara, aku tidak tahu bajingan itu. Di antara gunung-gunung di mana burung-burung tidak buang kotoran, Wu Sanpao mengepalkan dahinya dengan ganas. Aku penasaran apakah bocah itu memberikan mantan pacarnya. Di satu sisi, orang asli Taiyi memegang tas di bawah matanya, dan dia mengeluarkan cincin asap, ekspresinya serius. Si Yue, kekasihmu benar-benar berani. Keluarga Hao Tian, Huayan memandang Hao Tian Si Yue dengan desah geli. Ya, Hao Tian Si Yue membuka mulutnya, ekspresinya sangat indah. Kalau tidak, ayo putus dengan dia. Di sebuah restoran, Wei Wenzuo, Chen Rongyun, Li Yan, dan gadis bintang Sun Woyan berkata dengan sungguh-sungguh, jika orang lain tahu jika kita mengenalnya, mereka akan membunuh kita. Petik 2. Sensasi Nanchu, gunung kubah yang tidak diketahui, tiba-tiba menjadi tempat berkumpulnya 4 pihak yang kuat. Melihat dari kejauhan, langit, gunung, tanah, dan lereng gunung semuanya adalah siluet hitam, yang menutupi langit. Qin Yu terbakar, Nanchu mendidih, dan Bei Chu mendidih, dan seluruh dacu meledak. Qin Yu. Di taman kecil kota kuno, suara mendesis keras Jining Suang menembus ke langit. Di samping, Zhou Ao dan Li Xinghun menutupi telinga mereka secara tidak sadar, dan ekspresi itu luar biasa. Sekarang, mereka bisa mengerti apa yang dikatakan Ye Chen sebelum pergi, dengan inspeksi visual, saya akan terbakar. Api, kali ini dia benar-benar marah, dan namanya akan diketahui semua orang di dacu. Aku berkata, kita akan mengikutinya seperti ini, tidak masalah. Li Xinghun berkata dengan kedutan. Saya tidak tahu apakah ada masalah, kehidupan kita di masa depan akan diremehkan olehnya, kata Zhou Ao dengan sungguh-sungguh. Ah, tidak jauh, Jining Suang, Yukuan mengepal, memegangi tanah, Rao adalah kekuatannya yang konstan, seluruh orang itu juga dalam keadaan gila, seluruh pipinya memerah, aku tidak tahu apakah itu marah atau marah. Dia adalah perawan Bincing Yuji, tetapi pada saat ini ada dorongan sehingga dia mencekik Ye Chen hidup-hidup. Aula Tianxuanmen, Fuya dilarikan ke belakang sepanjang jalan, dan emosi tidak dapat ditambahkan. Begitu dia terbang ke aula, dia tidak sabar untuk berbicara. Ya Tuhan, tebak siapa yang kulihat. Siapa yang melihatnya, apakah mungkin untuk melihat Ye Chen? Jangan katakan itu benar-benar. Fuya melambaikan tangannya segera, menerjemahkan ke tirai air besar di kuil. Adegan tirai air adalah pemandangan kubah, bayangan hitam, dan bagian tengah bayangan adalah satu dengan kaki erlang Ye Chen. Brengsek, melihat Ye Chen, konsentrasi Dongfeng Taixin Rao tidak bisa membantu tetapi bersumpah, dan tiba-tiba berdiri dari kursi, cahaya terang mekar di mata yang indah, itu dia, saya tidak berharap anak ini hidup. Chapter 639. Boom, bang, bergemuruh. Ada terlalu banyak orang yang datang dari langit, dan ada terlalu banyak yang kuat, momentumnya luar biasa, dan langit sedang booming. Pada saat ini, orang yang menarik perhatian adalah Ye Chen di atas langit. Suasana tenang, duduk di sana, dengan kaki erlang miring, dan sesekali mengambil hidung dan telinganya, seperti saudara ipar kedua. Mentian Ren menunjuknya pada saat ini, nadanya mendesis dan lidahnya. Salahkan Chen karena membuat terlalu banyak kebisingan. Zheng Yangzong adalah keberadaan Hesu, tetapi itu adalah yang terkuat dari 3 dinasti Chu Selatan. Dibandingkan dengan kuil Haus Darah, tidak banyak, tapi itu nyata. Selama bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya mereka berani mengikat perawan mereka, dan setelah mereka diikat, mereka berani tebusan secara terbuka, dan tebusannya tidak banyak, ini telanjang. Ambil uang, Qin Yu. Segera, teriakan yang marah datang dari kehampaan yang jauh, mengguncang bumi. Memalingkan muka, awan bergulung ke arah itu, tampaknya ada ribuan pasukan masuk dan keluar dari pertempuran, dan para pembunuh sekte Zheng yang terbunuh.
Kepala mereka adalah leluhur Yin Yan, Cheng Kun, dan Zheng Yang. Selama percakapan, mereka terbunuh. Susi terlalu memaksa, sehingga sosok di atas langit, hulala jatuh area yang luas. Kau mencari kematian. Begitu Cheng Kun jatuh, dia tidak bisa menekan amarah di rongga tubuhnya, dan dia akan menembak di tempat. Hah, kamu harus hati-hati. Ye Chen melompat, aku klon, dan klonku terhubung dengan pelayanmu dengan misteri. Aku sudah mati, seperti dia. Tidak bisa hidup. Kamu, Cheng Kun bergegas ke depan, tetapi dihentikan oleh Yin Shengsheng. Mereka tanpa syarat percaya apa yang dikatakan Ye Chen, karena perempuan jalang yang tak tahu malu itu melakukan segalanya. Ya, sekarang, mari kita damai, berikan aku uang, dan kamu bisa membawa orang pulang. Ye Chen menarik telinganya. Teman kecil ini, Zheng Yang Song, saya tidak memiliki ketidakadilan dengan Anda. Apakah terlalu banyak bagi saya untuk menjadi Zheng Yang seperti ini? Leluhur Zheng Yang menatap Ye Chen dengan murung, jika tidak Ye Chen terhubung dengan metode rahasia. Setelah gadis keluarga mereka, kalau tidak, dia akan bergegas ke yang pertama untuk membunuh Ye Chen. Kami tidak bersalah dan tidak bersalah. Ye Chen menggelengkan kepalanya dan menunjuk Yin Yun. Dia hampir keluar dari gua terakhir kali. Dia hampir membunuhku. Aku masih ingat kisah ini. Kamu, wajah lama Yin Yan tiba-tiba memerah, dan hatinya sangat disesalkan. Penyesalan seharusnya tidak omong kosong pada awalnya, tapi Ye Chen seharusnya dihancurkan di tempat. Omong kosong, pembayaran satu tangan dan pengiriman satu tangan, kalau tidak, aku bisa menariknya kembali untukku sendiri. Ye Chen memutar lehernya, dan jantung kuartet yang mendengarkannya bergegas, dan berani berbicara dengan Zheng Yang Song bertahun-tahun ya, dia yang pertama. Sekarang, wajah leluhur Zheng Yang telah berubah dari suram dan dingin. Qin Yu, tahukah Anda apa artinya ini? Itu berarti setelah hari ini, aku akan dikejar dan dibunuh oleh seluruh sekolah Zheng Yangmu. Ye Chen berkata bahwa angin yang lembut dan lembut, tapi ini bukan apa-apa, aku telah dikejar dan dibunuh sepanjang jalan. Kirimkan satu, dan aku punya King Yun Song. Kata-kata Ye Chen baru saja berakhir, dan leluhur King Yun memimpin banyak orang untuk membunuhnya. Meskipun momentumnya tidak sebagus Zheng Yang Song, pertempurannya tidak besar. Terutama leluhur King Yun, hari itu dia dengan jelas ingat bahwa Ye Chen dan Jining Suang terluka parah oleh dua jenis larangan, dan mengirim Zhao Qing, alam langit semu, untuk berburu dan membunuh. Siapa yang pernah berpikir bahwa tidak ada yang tertangkap, Zhao Qing mengambilnya. Di mana putraku? Seorang lelaki tua berpakaian ungu sudah minum. Aku tidak akan mengatakan apa-apa. Aku seorang biarawan. Ye Chen berkata dengan santai, dan dalam benaknya tidak bisa membantu tetapi muncul pikiran cerah dari Sundal Long Yi. Carilah kematian. Orang-orang King Yun Zong mengatakan mereka akan dimusnahkan. Hentikan mereka. Nenek moyang Zheng Yang tiba-tiba minum. Dia peduli dengan kehidupan dan kematian Ye Chen, tetapi masalahnya adalah bahwa avatar Ye Chen masih terhubung dengan kehidupan gadis mereka. Jika King Yun Zong terbunuh di tempat, maka keluarga mereka gadis itu tidak bisa bertahan hidup. Oleh karena itu, mereka ingin memastikan keamanan Jining Suang, dan mereka harus melindungi Ye Chen, perempuan jalang itu. Di tempat itu, orang kuat King Yun Zong dan orang kuat Zheng Yang Song saling berhadapan, aroma mesiu kuat, dan mereka cukup siap untuk bertarung di tempat. 3 kasus ditangani dengan sangat baik 2 hari yang lalu, yang semuanya menderita kerugian besar, mereka sudah memiliki kemarahan yang mengerikan, sekarang mereka saling berhadapan, dan selalu ada perkelahian berdarah. King Yun, ingin bertarung, aku Zheng Yang Song menemani sampai akhir. Leluhur Zheng Yang memandang leluhur King Yun dengan dingin. Tabrak, bertarung, aku khawatir kamu tidak akan berhasil. Leluhur King Yun memiliki suara yang kuat. Berlawanan dengan mereka, 2 baris leluhur sangat kuat, dan atmosfer dunia ditekan. Beberapa orang tidak tahan dengan paksaan dan pergi lebih awal. Pergi jauh. Yah, jika kamu ingin menunggu dan bertarung, jangan tinggalkan aku di sini. Ketika suasananya tertekan, Ye Chen berkata dengan geli, aku adalah protagonis hari ini, kamu sangat mudah, aku malu. Mendengar itu, Yin Yan memblokir mereka dari leluhur King Yun, sementara leluhur Zheng Yang buru-buru berbalik. Situasi saat ini, semakin lama penundaan, semakin tidak menguntungkan bagi mereka. Di sini bukan hanya keluarga King Yun Zong, jika tiba-tiba muncul ketakutan akan kematian untuk menghancurkan Ye Chen, itu adalah hal yang paling tidak masuk akal. 90 juta batu roh, 100 roh berbutir, 1000 roh berbutir, dan 3000 roh berkualitas tinggi. Ye Chen menarik telinganya, ada banyak. Qin Yu, nafsu makanmu terlalu besar. Kata leluhur Zheng Yang dingin, siapa yang membuat pelayanmu seperti ini berharga? Ye Chen mengangkat bahu. Aku merasa aku akan kehilangan kurang dari tubuh Xuanling dan Zheng Yang Song di masa depan. Jika kamu berhenti berbicara omong kosong, aku harus tambahkan tebusan. Kamu, nenek moyang Zheng Yang memerah karena memerah lagi. Dia bisa melihat bahwa Ye Chen Mo Jinjin telah membalas dendam terhadap Zheng Yang Song. Jika mereka tidak berdarah kali ini, pasti tidak bisa menebus Jining Suang.
Beri atau tidak, sepatah kata, Ye Chen tidak sabar. Di sini, nenek moyang Zheng Yang mengambil nafas panjang. Dibandingkan dengan tebusan itu, orang bijak dari tubuh misterius itu sangat berharga. Mo Chen mengatakan bahwa tebusan yang Ye Chen katakan 2 kali lipat. 3 kali, mereka harus memberikannya. Kemarilah. Ye Chen telah mengulurkan telapak tangannya. Tebusan tentu saja akan diberikan, jadi aku juga harus terlebih dahulu mengkonfirmasi apakah suci saya aman dan sehat, leluhur Zheng Yang mendengus dingin. Itu bagus untuk dikatakan. Ye Chen segera merobek jubah hitam di tubuh Tao. Segera, Ji Ningsuang, yang telah mengubah Tao, muncul, menjadi nyata dan hidup, dengan tampilan yang acuh tak acuh, tanpa perubahan emosi sedikit pun di matanya yang indah, seolah-olah gangguan di dunia ini tidak ada hubungannya dengan dirinya. Nenek moyang Zheng Yang melirik Ji Ningsuang sejenak dan menentukan bahwa itu adalah keilahiannya, dan dia melemparkan giginya dan melemparkan tas penyimpanan ekstra besar. Aku percaya, aku benar-benar memberikannya. Melihat tas penyimpanan ekstra besar itu, orang-orang di kuartet meledak dengan keributan. Tapi itu 90 juta batu roh, 105 butir roh, dan 1004 butir roh. 3000 alat ajaib berkualitas tinggi. Keberuntungan ibu mertua Zheng Yang Zong. Tebusan ini cukup untuk membeli beberapa keluarga. Sekte Zheng Yang itu bisa melakukannya. Seseorang menghela nafas. Tetapi itu adalah tubuh roh misterius, darah langit, dan ajaran masa depan Sekte Zheng Yang. Dibandingkan dengan ini, tebusan itu benar-benar tidak ada artinya. Biarkan Zheng Yang Zong menjadi sombong dan sombong sepanjang hari, ini ditanam. Banyak orang masih sangat senang, sebagian besar orang di sini telah ditindas oleh Zheng Yang Zong, dan sekarang latihan Ye Chen ini membuat mereka merasa segar. Ya, dapatkan. Di sini, Ye Chen sudah menghitung jumlah yang baik, lalu menepuk pantatnya dan berdiri. Tebusan telah diberikan, tetapi kami tidak akan membiarkannya pergi, leluhur Zheng Yang menghela nafas dengan marah. Mari kita letakkan, tentu saja. Ye Chen menyeringai, lalu dengan lembut mendorong dirinya untuk berdiri. Dorongan ini tidak masalah, tubuh Tao-nya langsung berubah menjadi gumpalan asap, menghilang, pergi, dan pergi. Di tempat itu, seluruh dunia menjadi sunyi, secara mengejutkan sunyi, dengan sepasang mata menatap langsung ke atas kubah. Oh, apa yang terjadi? Bagaimana dengan orang-orang? Seseorang berbisik setelah 1 atau 2 detik. Belum melihatnya. Lalu Ji Ningsuang palsu, kita semua telah tertipu. Palsu, palsu. Qin Yu. Segera nenek moyang Zheng Yang meneriakkan auman mereka. Mereka menghabiskan begitu banyak uang sehingga mereka hanya menebus segumpal asap, yang pada akhirnya ternyata berbalik. Chapter 640. Bang, boom, bang. Segera, seluruh bagian atas kubah meledak. Namun, Ye Chen yang cerdas telah lama menghilang sebelum leluhur Zheng yang menembak mereka. Awalnya, dia adalah avatar, dan menghilang hanya sesaat. Hah, nenek moyang King Yun mendengus dan berbalik. Ah, segera di atas, deru kekuatan kuat Zheng Yang Zong terdengar di atas gunung kubah. Orang-orang tidak menebus dan tidak mengatakan, tetapi mereka menerima begitu banyak uang. Kerugian besar ini mungkin pertama kalinya sejak sekolah Zheng Yang Zongjian. Qin Yu ini juga, melihat leluhur Zheng Yang marah, langit penuh desis. Gadis yang mengikatnya tidak mengatakan bahwa dia berani menebus. Dia mengambil uang tebusan dan tidak membiarkannya pergi, tidak tahu malu. Lao Su telah hidup selama ratusan tahun, dan aku belum pernah melihat anak yang tidak patuh hukum seperti itu. Ada banyak beku yang lebih tua dengan janggut, pusis, dan boneka. Tapi aku suka itu. Mungkin Qin Yu akan mengubah tempat untuk tebusan dalam beberapa hari. Sialan ini bukan pemerasan, bukan mencuri uang. Ini adalah Pitman. Kembali kali ini, kita bisa merawat anak-anak kita. Mungkin suatu hari, Qin Yu melarikan diri. Pelacur tak tahu malu tidak akan membiarkan uang tebusan pergi. Segera, berita di sini menyebar ke seluruh Nanchu seolah-olah memiliki sayap, dari Nanchu ke Beihu, dan dari Beihu ke Dachu. Boom, kali ini, seluruh Dachu meledak lagi. Ketika orang mendengar berita itu, apakah mereka akrab dengan Ye Chen atau Ye Chen? Apakah mereka tahu identitas Ye Chen atau tidak tahu identitas Ye Chen? Apakah musuh Ye Chen atau teman lamanya? Wajahnya sudah berakhir. Kuas pada saat yang sama menjadi sangat indah. Membunuh Dewa Qin Yu, mereka benar-benar melihat betapa sulitnya pria dewa ini. Dan Seng Ye Chen, mereka benar-benar melihat betapa tak tahu malu pelacur ini. Segera, Ye Chen terpikat lagi, tapi itu adalah nama yang diharapkan semua orang, Dewa Lubang. Dia benar-benar layak atas nama Dewa Lubang. Dia adalah sebuah lubang yang terang-terangan, sebuah lubang yang lurus, sebuah lubang tanpa lubang, sebuah lubang yang sekarat, dan yang paling penting, dia berhasil. Banteng itu telah memaksa saudaraku, dan orang-orang lubang bisa nongkrong. Di kota kuno Qianqiu, Xie Yun, Xiong Er, dan Huo Teng benar-benar berlutut. Mengambil Zheng Yang Zong begitu banyak uang, itu dapat dilengkapi dengan pasukan secara visual. Leluhur Tianzong hampir senang menghabiskannya. Kakak, bocah ini, di Xiao Yuan,
Pipi Culinger telah tertutup, dan mereka semua memerah untuk Ye Chen. Semua orang tahu, ini disebut orang pit. Di restoran, Wei Wenzuo memiliki leher merah tebal dan berteriak tanpa henti. Awalnya, uang masih bisa dibuat dengan cara ini. Di hutan di mana burung-burung itu tidak ada, Wu Sanpao dan Tai Reality bersatu, dan ekspresi mereka serius. Aku akan dipanggil Ye Chen di masa depan. Di lembah yang tenang, Qin Yu berbicara dengan sungguh-sungguh. Mulai besok dan seterusnya, aku juga akan mengikat seseorang dan mengikatnya atas nama Ye Chen. Aku berhasil, hehehehe. Ye Chen tertawa dan tertawa di pegunungan di tengah-tengah diskusi seperti pasang surut. Ya Tuhan, mengapa saya tidak meminta dua orang untuk memukulnya? Di aula Tianxuanmen, menyaksikan Ye Chen tersenyum rendah di tirai air, Fuya tidak bisa tidak melirik ke sisi Dong Huang Taixin. Mulai dengan enteng, memahami, Fuya membentuk gerakan yang baik, dan berjalan keluar dari aula dengan lengan bajunya. Pada malam hari, aula Zeng Yangzong penuh dengan orang, dan setiap wajah jelek. Saat ini, kehilangan uang itu kecil, dan rasa malu itu besar. Selain itu, hal yang paling menyebalkan adalah bahwa mereka kehilangan uang dan orang-orang, dan masih tidak membawa Jining Suang kembali. Mereka masih meremehkan garis bawah rasa malu Ye Chen, dan hanya memakan kerugian besar. Sial, sungguh sial, raungan Cheng Kun tidak pernah berhenti. Saudaraku, apakah kamu tidak mengenali bahwa itu adalah embun beku yang terbentuk oleh awan asap? Yin Yan memandang leluhur Zeng Yang satu demi satu. Itu bukan maksudku, karena ini adalah tubuh mistik yang nyata, tapi aku tidak tahu mengapa. Nenek moyang Zeng Yang mengerutkan kening, dan sampai sekarang dia tidak pernah memikirkan metode rahasia apa yang Ye Chen gunakan untuk menipu dia. Ya, jika dia menyadarinya, Zeng Yangzong miliknya tidak akan menderita kerugian sebesar itu. Kakak berarti, mungkin, itu Sanxing Taoisme Suanger. Kata-kata leluhur Zeng Yang penuh makna yang mendalam. Saudara itu tidak ingin mengatakan bahwa Suanger telah mengkhianati sekte Zeng Yang saya, dan kemudian berkolusi dengan Qin Yu untuk menghitung sekte Zeng Yang saya. Semua orang memandang leluhur Zeng Yang satu demi satu. Jangan mengesampingkan kemungkinan ini. Leluhur Zeng Yang menarik napas dalam-dalam, tapi dibandingkan dengan kemungkinan ini, yang lain mungkin lebih akurat, yaitu, Qin Yu mengancam Suanger untuk kondensasi Tao Sanxing, dan kemudian memeras kami dengan kata-katanya. Jika itu masalahnya, segalanya akan rumit. Kerumunan mengerutkan kening, bahkan Suanger dipaksa untuk tunduk. Apa sebenarnya yang dilakukan Qin Yu? Ngomong-ngomong, cari Qin Yu dulu, lalu bicara dengannya, dan kamu bisa mencari tahu di mana Suanger berada. Adalah perintah saya untuk mengorbankan surga untuk membunuh Qin Yu di Dacu, tetapi siapapun yang menangkapnya hidup-hidup akan menerima hadiah 90 juta yuan, 100 roh garis 5, 1000 roh 4 garis, dan roh kelas atas 1000. Pada malam hari, Ye Chen dengan lemas mendorong gerbang Xiao Yuan. Melihat wujudnya lagi, dia hampir tidak manusiawi. Hidungnya biru dan bengkak, matanya menjadi mata panda, darah mengalir di hidung dan mulutnya, dan rambutnya yang panjang tergores seperti kandang ayam. Jejak kaki masih jejak kaki. Ah! Melihat sepasang beruang Ye Chen, Zhou Ao dan Li Xinghun menghela nafas sengit. Ketika saya kembali, saya bertemu dengan dua orang tua. Jika saya tidak mengatakan apa-apa, saya akan memukul saya. Saya bijak saya dipukuli di tempat. Ye Chen menyeka hidungnya dan berkata bahwa dia tanpa wajah dan tanpa kulit. Hanya ini yang seharusnya, Zhou Ao dan Li Xinghun berkata dengan penuh arti, kamu telah begitu banyak uang, kamu sedang dikutuk sekarang. Tebusan juga telah dikumpulkan, biarkan aku pergi. Segera, Jining Suang, yang disegel oleh pohon buah roh di bawah Zhou Ao, membuka mulutnya, dan samar-samar terlihat bahwa percikan api berdenyut di matanya yang indah. Jika matanya bisa membunuh orang, Ye Chen sudah meninggal 250 kali dalam sepersekian detik. Tidak, kamu sangat berharga, dan Zeng Yangzongmu sangat kaya, aku harus menggantung beberapa kali lagi untuk gaming. Kata Ye Chen, hampir muntah darah dari Jining. Qin Yu, kamu masih harus tak tahu malu. Demi uang, jangan kehilangan muka. Ah, Jining Suang marah lagi, dan Bingqing Yuji adalah dia. Dia telah disiksa oleh Ye Chen, pelacur yang tak tahu malu, selama 2 hari terakhir. Dia tidak melihat keperawanan, tidak pernah melihatnya. Festival, kamu Zeng Song kaya, tidak apa-apa untuk diadu beberapa kali, kata Ye Chen, dan menghapus mimisan. Setelah mendengar ini, Zhou Ao dan Li Xinghun berkedut sedikit, menatap mata Ye Chen, itu disebut ibadah. Selanjutnya, taman kecil itu jauh lebih tenang. Tugas Zhou Ao dan Li Xinghun masih mengawasi Jining Suang, dan kadang-kadang mereka akan meluangkan waktu untuk berlatih metode rahasia yang diberikan oleh Ye Chen. Larut malam, keduanya dipanggil ke loteng Xiao Yuan oleh Ye Chen. Segera, jeritan dua orang menangis di loteng, bahkan Jining Suang, yang baru saja tenang, tidak bisa tidak melihat ke samping, masih bertanya-tanya di mata, tidak tahu apa yang dilakukan tiga pria besar di dalam. Segera,
Zhou Ao dan Li Xinghun keluar satu demi satu, dan wajah mereka penuh kejutan, semangat mereka energik. Ini bukan hal yang paling penting. Yang paling penting adalah nafas mereka lebih dari 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Mereka penuh dengan darah, seperti api, dan penuh kekuatan, sehingga mereka memiliki cara untuk menemukan ranah surga. Impulsif. Dalam adegan ini, Jining Xuang memperhatikan alisnya dan mengerutkan kening. Ini hanya 2 jam ke tempat kejadian. Setelah mereka keluar, keduanya benar-benar berbeda. Adapun mengapa mereka berdua telah berubah begitu banyak, itu semua berkat Ye Chen, karena Ye Chen menggunakan api peri untuk membantu mereka membuka Danhai. Danhai dengan kapasitas besar sebanding dengan Dantian. Selain ini, Ye Chen dengan tegas marah pada tulang, meridian dan jiwa untuk mereka berdua. Hari ini, keduanya dapat dianggap sebagai kelahiran kembali dan transformasi skala kecil. Bakat keduanya sudah tinggi, dengan bantuan Ye Chen, mereka secara alami lebih kuat, dan mereka pasti akan menjadi Yan Huang dan Huang Hu. Sepertinya kita mengikutinya, dan masa depan cerah. Keduanya bersama, tersenyum dengan sangat ceria. Di loteng, Ye Chen memegang dagunya di satu tangan, dan yang lain mengetuk meja dengan jari dengan sangat berirama, dan mata mereka berputar dan tulang, dan mereka berpikir keras. Dia adalah pelatih dari 3 pasukan bersenjata. Kalau tidak, jika Anda tidak hati-hati, itu adalah akhir dari kekalahan. Inferioritas manusia tidak terkalahkan, dan sekarang aku benar-benar mengerti arti kalimat ini. Segera, suara serak Ye Chen terdengar di lautan para dewa, kau benar-benar perempuan jalang. Murah, praktis. Ye Chen menepisnya. Setelah 3 mele selesai, aku harus menemukan sesuatu untuk mereka. Jika kita tidak mengalihkan perhatian mereka, banyak hal buruk bagi kita. Mulai. Jangan katakan itu, trik ini benar-benar bekerja. Taiksu Gulong menyentak telinganya, sekarang Zheng Yangzong masih memiliki pikiran untuk memeriksa 3 mele. Sekarang perhatiannya adalah pada Jining Xuang dan kamu. Jadi, hei, untuk suatu tujuan, wajah itu tidak perlu, dan perempuan jalang itu bisa melakukannya. Lalu apa yang akan kamu lakukan dengan Jining Xuang? Taiksu Gulong menatap 9 avatar Ye Chen. Tidak ada gunanya, Ye Chen bahkan tidak ingin berbicara langsung. Kamu menanggungnya, itu tidak ada hubungannya dengan kesabaran. Ye Chen berbaring di tempat tidur dengan punggung di kepalanya. Sekali lagi, agar tidak menghadapi musuh yang begitu kuat di medan perang di masa depan, ada hal-hal tertentu yang harus dilakukan. Anda juga berkata, menjadi komandan 3 angkatan bersenjata tidak dapat didamaikan. Hati yang penuh rahasia mungkin mengorbankan darah dan darah dari kematian. Kamu belajar dengan cepat. Mata Taiksu Gulong menatap avatar Ye Chen. Tidak mungkin, perang itu terlalu kejam. Chapter 641. Siapapun yang menangkap Qin Yu hidup-hidup akan menerima hadiah 90 juta yuan, 100 roh bergaris-garis, 1000 roh bergaris-garis, dan 1000 artefak halus. Pagi-pagi sekali, tepat setelah fajar, Zheng Yangzong dan 9 Great Divided Houses milik Zheng Yangzong berturut-turut mendengar berita tersebut. Berita ini, seperti sayap yang tumbuh, melayang melintasi Nanchu, melewati Beihou, dan menyebar ke seluruh Dachu. Akibatnya, Dachu, yang baru saja dilahirkan semalaman, mendidih lagi. Ada begitu banyak karunia, tampaknya Qin Yu benar-benar membuat marah Zheng Yangzong. Ada percakapan seperti itu di restoran teh. Namun, tidak semudah itu untuk menangkap Qin Yu hidup-hidup. Seseorang mengerang. Kekuatan bertarungnya tidak biasa, dia berada di peringkat kedua di peringkat dunia, dan dunia kuasi langit umum tidak dapat memenangkannya. Inspeksi visual, Dachu akan hidup. Oh, halo, kapan hidupku menjadi begitu berharga? Ye Chen tidak bisa menahan kaget ketika dia mendengar laporan Zhou Ao di Taman Kuno. Kamu membuat orang-orang sangat sedih, hanya aneh jika kamu tidak ingin menyelesaikan akun denganmu. Zhou Ao menghela nafas, jadi, keluarlah dengan hati-hati di masa depan, aku tidak tahu berapa banyak orang yang menatapmu. Aku khawatir mereka tidak menatapku. Ye Chen tersenyum, tetapi jika kamu menginginkan hidupku, itu akan menghabiskan banyak uang. Benar-benar tidak mengatakan, setelah Sekte Zheng yang mengorbankan tatanan perburuan surga, banyak orang telah bertindak, dan masing-masing adalah alam kuasi langit yang tersembunyi, dan banyak alam kosong disatukan bersama dan ingin menyentuh dengan keberuntungan, karunia yang diberikan oleh Zheng Yangzong benar-benar menggoda. Saat ini, Nanchu menunjukkan hal yang aneh sehingga ada orang-orang dalam kelompok 3 atau 5 di mana-mana, dan masing-masing dari mereka tidak lemah, dan mereka diam-diam melacak keberadaan Ye Chen. Di sini, Ye Chen telah muncul di istana bawah tanah besar di kota kuno. Kota kuno ini adalah kubu Yan Huang di Nanchu, tempat banyak personil intelijen Huang dan pembunuh di Huang ditanam. Segera, tirai air besar dengan ketinggian 20 kaki disandarkan di istana bawah tanah. Pada saat yang sama, kota kuno Qianqiu juga menopang tirai air yang begitu besar. Layar air ini disebut layar air Sky Ajaib, yang merupakan teknik rahasia keluarga Tianzong. Melalui layar air ini, Anda dapat mengomunikasikan koneksi antara dua tempat. Agar lebih mudah,
Ini adalah obrolan video. Segera, gambar muncul di tirai air. Ye Chen mencari tempat yang nyaman untuk duduk, dan sosok leluhur Tianzong, Zhong Jiang dan Zhong Kui muncul di tirai air, dan Yang Dingtian dan mereka dapat dilihat di tirai air. Nak, kamu nongkrong. Tepat setelah koneksi dibuat, Gu Santong mulai berbisik. Sedikit, Ye Chen melambaikan tangannya dengan santai. Ini bukan hal sepele. Banyak orang tua menghela nafas, kamu dan Pit Zhengzong sengsara. Beberapa lubang segera menjadi pintar, Ye Chen menyeringai. Apakah tubuh misterius itu masih bersamamu? Dia tidak bersamaku, dan aku tidak berani menjadi seutuhnya. Ye Chen mengambil kendi dan minum dengan santai. Demi asuransi, kamu bisa kembali. Leluhur Tianzong mengerang. Perintah Zheng Yangzong untuk membunuh surga bukanlah lelucon. Berhati-hatilah ketika perahu itu terbalik di selokan. Hati-hati, aku mengerti ini. Ye Chen tersenyum sedikit, kalau begitu, mari kita bicara tentang bisnis. Ketika datang ke bisnis yang serius, banyak orang tua tiba-tiba menolak pandangan bercanda, karena semua orang merasa bahwa bisnis serius Ye Chen harus menjadi langkah besar. 3 pertempuran besar sudah berakhir. Mereka pasti akan menindaklanjuti pertempuran di Jiu Fenfendian. Kata Ye Chen, kamu hanya mengatakan bagaimana melakukannya. Kami siap setiap saat. Bin, pemerasan, dan tebusan. Mengikat, pemerasan, tebusan. Wajah orang-orang agak aneh ketika mereka mendengar kata-kata ini. Ya, Ye Chen menyesap anggur dan melanjutkan. Meskipun metode ini telah dilakukan sedikit, itu masih sangat praktis. Kali ini saya memeras Zheng Yangzong tidak masuk akal. Ternyata Zheng Yangzong perhatian memang telah bergeser kepada saya. Fakta juga membuktikan bahwa metode ini masih sangat efektif. Karena efektif dan praktis, biarlah itu dilakukan dalam satu suara. Ini bisa diandalkan, semua orang tersenyum. Tujuan kami masih 3 kasus. Tujuan kami bukan untuk membangkitkan 3 kasus perkelahian besar, tetapi untuk mengalihkan perhatian mereka. Jangan hanya mengikat orang-orang dari sekte Zhengyang. Ye Chen berkata perlahan, ingat, apapun yang Anda lakukan, Anda harus tetap aman dan tidak mengungkapkan identitas Anda. Kami mengerti ini. Lalu, sementara mengganggu pemandangan 3 kasus, beberapa hal berikutnya harus dilakukan pada saat yang sama. Pertama, buka lorong ruang kosong istana Heng Yue Jiudian, keluarga Xiong dan kota kuno Qianqiu sesegera mungkin. Kedua, satukan vertikal dan horizontal, laut dan sungai, satukan semua kekuatan yang bisa dipersatukan, dan kumpulkan semua kekuatan yang bisa dikumpulkan. Ingat bahwa masalah ini harus dilakukan secara rahasia. Ketiga, personel intelijen Ren Huang mencoba segalanya untuk masuk ke 3 markas besar dan ruang cabang dalam persiapan untuk masa depan. Keempat, Ren Huang menemukan 3 pangkalan jaringan intelijen sebanyak mungkin. Itu hanya perlu dikuasai, dan jika perlu, dicabut. Kelima, semua anggota memasuki kondisi kesiapan tempur, karena setiap kegagalan dalam hubungan apapun dapat menyebabkan pertempuran awal dengan Heng Yue. Masalahnya, dengan kekuatan kita saat ini, kekuatan tempur, dan kekuatan militer, cukup untuk memenangkan Heng Yuezong dalam satu napas, dan kita bisa memulai perang secara langsung sebelumnya. Gu Santong menarik telinganya. Aku ingin merebut kembali Heng Yuezong lebih dari siapapun. Ye Chen menarik napas dalam-dalam, tetapi menggelengkan kepalanya dengan lembut. Tetapi waktunya tidak di sini. Situasi di Nanchu berubah dengan cepat, dan sulit untuk memastikan bahwa kita akan menangkap Heng Yuezong. King Yun, Zheng Yang, dan Aola Haus Darah tidak akan berpartisipasi dalam Perang Dunia I begitu pihak ketiga berpartisipasi. Situasi pertempuran akan langsung melampaui kendali, keberadaan kita akan langsung terekspos, dan keuntungan kita akan hilang. Bukan hanya Heng Yue, mungkin saja ada 3 sekte di Aula pertama Dacu. Mungkin, kita bisa menyingkirkan kuil Jiuyang dari sekte Zheng Yang terlebih dahulu. Nenek moyang keluarga Su menggaruk janggutnya. Sama seperti penghancuran kuil Heng Yue Jiuda, kuil King Yun Jiuda sekarang tidak ada hubungannya. Ada jaminan ekstra untuk peluang memenangkan Grand Prix di Yangjiu. Yang ini melambat di muka, 3 kasus huru-hara, dan 3 kekalahan semuanya terluka. Zheng Yangzong telah lebih waspada dan menunggu sampai mereka santai, Ye Chen berkata perlahan. Perang para biarawan sangat kejam, dan jika mereka tidak hati-hati, mereka akan kehilangan segalanya. Cetak biru besar kita bukan hanya Heng Yue, Sanzong, dan Nanchu, tetapi seluruh Chu. Setiap langkah yang kita ambil harus sangat berhati-hatilah. Memahami, kerumunan itu mengangguk, dan semua orang tercengang dan takjub, karena Ye Chen yang mereka pilih dilahirkan dengan bakat yang tampan, dan mengambil kendali atas situasi keseluruhan, melampaui semua orang yang hadir. Berbicara, semua orang sudah bangun. Yah, apakah ada berita untuk tuanku? Ketika Hong Chengsui bangkit dan pergi, Ye Chen bertanya di seberang tirai air, dan masih ada harapan di matanya. Personel intelijen Ren Huang Baceng semuanya dipindahkan ke Nanchu, jadi. Hong Chengsui berhenti dan berkata, cobalah untuk menemukannya. Begitu ditemukan, segera kirim seseorang untuk mengawalnya dengan aman. Tidak, sekali ditemukan, segera beritahu aku akan menjemputnya.
Ye Chen mengambil napas dalam-dalam, sudah perlahan bangkit, dan menarik tangannya untuk mengambil air. Tirai, Chapter 642. Night Nanchu masih belum tenang. Dengan perintah Ye Chen, Yan dan Huang Qiang semua bertindak. Seperti salju debu merah, masih fokus pada kecerdasan. Mereka yang pandai di Anfang, seperti tiga mata rantai kuno dan tahu yang tak terbatas, bekerja keras untuk melewati saluran teleportasi kosong kuil Heng Yue Jiudian, keluarga Xiong, dan kota kuno Qianqiu. Seperti Zongrong dan Zongjiang, mereka sudah mencari target penculikan. Semuanya berjalan dengan metodis. Larut malam, Ye Chen kembali ke Xiao Yuan. Dia baru saja berjalan ke Xiao Yuan dengan kaki depannya, dan di detik berikutnya, mata Jining Xuang yang indah bermekaran. Dia belum bergerak dimanapun dari awal hingga akhir, ya, tepatnya, dia tidak bisa bergerak, karena Ye Chen melukisnya sebuah lingkaran. Dalam keadaannya saat ini, dia tidak bisa keluar. Apakah kamu tidak akan membiarkanku pergi? Jining Xuang berusaha menekan kemarahan sebanyak mungkin, tetapi nadanya semakin dingin. Lihatlah apa yang kamu katakan, apakah aku orang seperti itu? Ye Chen mengeluarkan telinganya tanpa wajah atau kulit. Apakah saya orang seperti itu? Kalimat ini jatuh di telinga Jining Xuang, dan dia tidak bisa menahan tawa, dan bahkan mengambil tebusan tanpa membiarkan orang melakukannya, jadi siapa yang berani percaya padamu? Sejenak, Jining Xuang hampir memarahi orang-orang. Saya berlatih selama lebih dari 10 tahun. Saya telah melihat orang-orang yang tidak tahu malu. Saya tidak pernah melihat Anda begitu tidak tahu malu. Secara alami, dia juga memikirkan kata-kata ini. Siapa dia? Dia adalah tubuh roh misterius, gadis suci dari Sekte Zhengyang, pemilik cabang ke-9, dan pengajaran masa depan dari Sekte Zhengyang. Jika kamu memikirkannya dalam hatimu, kamu bisa mengatakan ini. Merusak citra gadis batu giok. Namun, itu bisa membuatnya memiliki dorongan untuk mengutuk orang lain, dan bisa dilihat seberapa jauh Ye Chen telah membuatnya kesal. Kemarilah, biarkan aku memberitahumu sesuatu. Melihat suasana di sini aneh, Zhou Ao dan Li Xinghun melangkah maju dan menarik Ye Chen ke loteng. Ada apa? Ye Chen memandang Zhou Ao dan Li Xinghun dengan rasa ingin tahu setelah masuk. Saya punya beberapa saudara, dan saya ingin bergaul dengan Anda. Saya tidak tahu apakah itu baik-baik saja. Zhou Ao memandang Ye Chen dengan tatapan harapan, meskipun itu adalah ajakan, tetapi dia masih berharap bahwa Ye Chen akan setuju. Apakah semua murid King Yunzong? Lebih dari 80% dari mereka adalah murid King Yunzong. Li Xinghun berkata dengan tergesa-gesa. Karena Lu Hou, itu bukan hanya kita. Banyak murid King Yunzong telah dipaksa untuk meninggalkan King Yunzong. Kami juga bersimpati dengan penyakit ini dan belum dikejar. Bunuh? Jika kamu bisa, Brother Ye, kamu bisa memberi mereka tempat tinggal. Tentu saja ini baik-baik saja. Ye Chen langsung tersenyum, tetapi hanya jika Anda memastikan bahwa mereka dapat diandalkan. Dapat diandalkan? Benar-benar dapat diandalkan. Zhou Ao menepuk dadanya dan berkata, kita semua adalah persahabatan yang fatal. Kalau begitu bawa, Ye Chen tersenyum, dan bisa memiliki persahabatan seumur hidup dengan Zhou Ao dan Li Xinghun. Bakat kultivasi harus luar biasa, tetapi mereka semua berbakat. Selain murid-murid King Yunzong, ada beberapa praktisi kasual. Li Xinghun melanjutkan, orang-orang ini adalah yang kami temui di Beihu, dan beberapa adalah murid dalam daftar Feng Yun. Adapun sifat mereka, Brother Ye Sida yakinlah, jika kita bisa, kita akan memanggil mereka besok. Feng Yun Bang murid, itu saja bakat, cepatlah, berapa yang dibutuhkan. Kentut Ye Chen Le jauh dari bakat. Sebagai komandan 3 angkatan bersenjata, dia sekarang mencari bakat. Baiklah, ayo pergi sekarang. Zhou Ao dan Li Xinghun juga anak laki-laki kentut, dan berbalik. Setelah keduanya pergi, Ye Chen menyeringai, bakat lain. Segera, dia mengambil napas dalam-dalam dan mengeluarkan 2 mayat. Kedua orang ini masih memiliki imajinasi, tetapi masing-masing adalah tubuh fisik dari alam langit semu. Lihatlah lebih dekat, bukankah itu Qi Zenshan dan Qi Zhenhai dari keluarga Qi di Xinjiang Selatan? Ketika dia menyelamatkan keluarga Xiong hari itu, yang paling dia peroleh adalah 2 tubuh kuaso fisik ini. Adapun tubuh fisik leluhur Zhao Qing, Chang Tianren, dan Yuan, pada dasarnya mereka rusak, dia hanya menyita mereka, karena bahkan jika mereka dibuat menjadi sekarat-sekarat, mereka masih akan menjadi produk yang cacat. Puncak Yin-Yin akan lebih buruk. Tentu saja, hal yang paling penting adalah bahwa ia tidak memiliki jiwa dan batu giok sutra, dan ia sangat kurang. Jiwa dan batu giok sutra di tangannya pada dasarnya ditemukan dari Sekte Zhengyang. Mematikan. Segera, Xianhuo dan Tianlei keluar terlepas dari perintah, dan berubah menjadi Xianhuo dan Tianlei. Dengan hati-hati, jangan malas, kata Ye Chen, tidak lupa untuk mengeluarkan banyak materi. Meskipun 2 orang tidak bisa berbicara, mereka berdua mengangguk, memperlihatkan 2 baris gigi putih. Segera, mereka mulai. Keduanya nyata, tapi Ye Chen jauh lebih santai, memegang anggur, dan menemukan tempat yang nyaman untuk minum dan mencicipi.
Saya tidak tahu kapan dia meregangkan pinggangnya, tidak mengganggu Xian Huo Tao dan Tian Lei Tao, berbalik dan berjalan keluar ruangan. Sudah larut malam, dan langit malam dipenuhi bintang-bintang, berkelip-kelip, berkelip-kelip, berwarna-warni, sangat terang, dan yang paling terang adalah bulan bundar. Menarik matanya dari langit berbintang, Ye Chen tidak bisa menahan untuk melihat Jining Xuang. Dia masih duduk di bawah pohon buah roh, memegangi kedua lututnya, tidak bergerak, seperti patung es, memantulkan cahaya bulan cahaya bintang, seperti peri yang cerah dan bersih. Saya tidak tahu mengapa, Ye Chen mengalami pertemuan sesaat ketika dia melihat Jining Xuang hari ini. Hanya setahun yang lalu, mereka berdua adalah murid Zheng Yangzong dan sepasang saudara abadi. Hari ini, dia adalah tubuh roh misterius, gadis suci Sekte Zheng Yang, penguasa cabang ke-9 istana, dan penguasa masa depan Sekte Zheng Yang. Perempuan, hari ini, dia adalah penguasa tubuh kuno yang sunyi, dan Seng Ye Chen, keluarga Hao Tian, dewa pembunuhan Qin Yu, dan Yan Huang. Dia telah berubah, begitu juga dia. Mantan kekasih sekarang di taman kecil, tetapi dia tidak saling kenal. Tiba-tiba, Ye Chen memancarkan cahaya dingin yang tidak bisa ditebak. Pada saat inilah dia tidak bisa tidak menembak, menghapus mantan kekasihnya. Mungkin dia agak kejam, tetapi kekejaman perang memaksanya untuk membuat keputusan sesegera mungkin, karena dia tahu bahwa dalam waktu dekat, mereka akan bertemu dalam perang dunia. Lagi pula, dia masih tidak melakukannya. Dia telah melalui pertempuran berdarah, dan hatinya telah basah oleh darah, tetapi dia masih menggerakkan hatinya di hadapan mantan kekasihnya. Di sini, Jining Xuang, yang duduk di bawah pohon lingguo, sedikit mengernyit. Mata Ye Chen bersinar dingin, tetapi dia tertangkap olehnya. Aku membencimu. Jining Xuang menatap Ye Chen dengan acuh tak acuh. Jangan balas dendam, kata Ye Chen ringan. Tapi aku jelas merasa bahwa kamu membunuhku. Itu mungkin karena kamu terlalu banyak berpikir. Ye Chen menarik telinganya. Kamu sangat berharga, aku tidak tahan untuk membunuhmu. Gaming menuntunmu untuk memilih, dan menghasilkan banyak uang, yang sebanding dengan merampok jauh lebih cepat. Kamu, Jining Xuang diblokir oleh kata-kata Ye Chen dan pipinya menjadi merah, dan dia menyesal tidak seharusnya berbicara dengan orang di depannya, karena pada akhirnya, dia adalah orang yang makan. Sekarang, jangan bercanda, mengajukan pertanyaan yang sangat serius. Ye Chen datang, berjongkok di tepi lingkaran, dan wajahnya bukan jenis lelucon, memandang Jining Xuang tanpa juling, dan bertanya, jika itu memberimu kesempatan lain untuk memilih, apakah kamu memilih seorang beku, atau memilih untuk menjadi manusia? Setelah mendengar ini, Jining Xuang mengerutkan kening. Saya harus mengatakan bahwa pertanyaan Ye Chen membuatnya merasa sedikit tidak dapat dijelaskan. Topik ini tidak sejalan dengan yang sebelumnya. Kebalikannya membuatnya sedikit tidak responsif. Namun, pertanyaan Ye Chen benar-benar membuatnya terdiam selama beberapa detik. Para beku, manusia, itu adalah dua jalan yang sama sekali berbeda. Seorang manusia hidup tergesa-gesa hanya untuk 100 tahun. Dibandingkan dengan seorang biarawan, hidupnya pendek dan biasa. Para beku memiliki umur yang panjang dan menentang langit. Yang disebut cinta mungkin secara bertahap memudar dan melupakan niat semula karena tahun-tahun yang panjang ini. Kehidupan mereka yang tinggi penuh dengan misteri, tetapi juga penuh kesepian. Karena mereka berdiri lebih tinggi, itu adalah malapetaka bahwa perjalanan mereka penuh dengan gangguan. Fana lebih baik daripada Fana, beku lebih baik daripada beku. Pilihan di sini membuat Jining Xuang sedikit ragu-ragu untuk sementara waktu. Di sini, Ye Chen masih menatap Jining Xuang dengan saksama. Dia tampak agak tidak wajar. Dalam beberapa detik ini, dia merasa bahwa pemuda di depannya tidak sama seperti biasanya. Aku tidak tahu. Su berusaha menyembunyikan hal yang tidak wajar, dan Jining Xuang memutar kepalanya secara langsung. Aku harap kamu bisa memberiku jawaban yang akurat. Ye Chen berdiri perlahan, dan jika Jining Xuang memilih manusia, dia tidak akan ragu untuk membunuhnya, tetapi jawabannya sangat bingung. Apa yang ingin kamu lakukan? Jining Xuang mengerutkan kening dan menatap Ye Chen. Aku ingin bercinta denganmu. Ye Chen membuka mulutnya, tetapi belum berbicara, tetapi ada 4 kata yang keluar dari mulutnya. Keempat kata ini mengatakan bahwa ada hutan. Di sini, pipi Jining Xuang menjadi merah, dan wajahnya menjadi dingin pada saat yang sama. Dia tidak pernah berpikir bahwa Ye Chen akan mengatakan kata-kata melanggar hukum, yang memalukan baginya. Di sini, wajah Ye Chen juga berubah, tetapi secara bertahap menjadi hitam, dan dahinya penuh dengan garis hitam acak. Jining Xuang berpikir bahwa dia telah mengatakan kalimat itu, tetapi sebagai sebuah pesta, dia cukup yakin bahwa keempat kata itu bukanlah apa yang dia katakan. Adapun orang yang mengatakan ini, tidak perlu dikatakan bahwa itu adalah naga kuno terlalu ganas yang takut bahwa dunia tidak akan kacau. Wow hahaha, di dunia bawah tanah Sekte Zheng Yang, Taiksu Gulong sudah tertawa dan terbalik. Ada apa? Kamu sial, pergi. Ye Chen memarahi, tetapi tidak menyangka bahwa Taiksu Gulong memberinya yang ini.
Jika kondisinya memungkinkan, ia akan mendukung naga murah ini di atas api sebagai tali. Hai, Chapter 643. Langit malam sangat dalam, dan bintang-bintang yang hancur seperti debu. Dunia sunyi, burung tidak buang air, dan tikus tidak mencuri makanan. Di taman kecil kota kuno, juga tenang, dan sedikit aneh. Di satu sisi, Jining Xuang, yang duduk di pohon lingguo, penuh dengan mata dingin, menatap dengan dingin di satu sisi, meskipun Dan Hai dilarang, meskipun ia tidak memiliki kekuatan spiritual, ia penuh dengan roh pembunuh. Di sini, Ye Chen menemukan jangkrik kecil dan berjongkok di sana, menutupi wajahnya dengan kedua tangan, sama seperti persalinan, ini adalah saat yang memalukan bagi pipi Rao, dan Rao adalah kefasihannya. Ada juga waktu ketika Dewa Lubang diadu, dan satu-satunya nama yang tersisa di dunia adalah kata tak tahu malu. Tangkap dia, Taiksu Gulong masih membujuk dan bersemangat. Keluar, Ye Chen mengutuk lagi. Jika Taiksu Gulong tepat di sebelahnya saat ini, dia tidak akan ragu untuk menamparkan gaya rambut yang ceroboh dari 37 ke 38. Hah, Taiksu Gulong mengeluarkan telinganya dari ketidaksetujuan, kecantikan yang tiada bandingannya, kamu dilengkungkan oleh babimu. Kamu masih berpikir bahwa kamu telah kehilangan mukamu, kamu tidak harus melihat wajahmu, dan itu sangat murni dan tergantung. Ya, kamu tunggu aku. Ye Chen segera menggulung lengan bajunya, dan kemudian darah mengalir deras sesaat, dan kekuatan tempur yang kuat ditransmisikan ke beberapa klonnya. Segera, 9 avatar masih menyerap elemen goblin di urat bumi melompat. Kemudian, 9 avatar membuat lubang di tanah, dan kemudian mulai melepas celana mereka, memperlihatkan tongkat besar dan tinggi. Pada akhirnya, ada suara air mengalir di dunia bawah tanah Sekte Zhengyang. Oh tidak, lebih tepatnya, suara kencing. Sialan, segera, dunia bawah tanah Sekte Zhengyang terdengar teriakan kemarahan dan menangis. Makanan ini tidak boleh terlalu asam untuk Taiksu Gulong, tetapi untuk mengatakan rasa itu. ZZZ, sebuah episode kecil berlalu, dan kemudian Ye Chen bergegas ke loteng dengan tampilan yang menyegarkan. Di loteng, tubuh Xianhuo dan Tianlei telah membuat tubuh fisik Qi Zenshan dan Qi Zhenhai menjadi sekarat. Pada saat ini, kedua hantu yang sekarat itu akan berdiri seperti dua lembing, terlihat bodoh, matanya kosong, itu benar-benar mayat, tetapi auranya tidak sekuat itu. Ya, itu pekerjaan yang baik. Ye Chen menyentuh dagunya dan membuat 2 putaran di sekitar keduanya, dan kadang-kadang dia mengulurkan tangannya dan mengetuk. Meskipun tidak sesempurna penyempurnaan dewa, itu benar-benar bagus. Aku akan memberimu air, surga dan bumi yang terkenal. Ye Chen tersenyum. Pada saat ini, ditambah Lei Yan, Huo Yan, Jin Ye dan Feng Yan, ia telah menyempurnakan 6 bidang kuasi langit dari dinasti yang sekarat, dan kecuali untuk Culinger Lei Yan, sekarang ia memiliki 5 dinasti sekarat sudah. Lineup ini sangat bagus. Ye Chen menyeringai, kamu bisa keluar dan berpura-pura baik. Pagi-pagi sekali, sebelum fajar, Zhou Ao dan Li Xinghun kembali, dan mereka juga memimpin sekelompok besar orang, yang masing-masing muda dan berbakat, dan masing-masing dari mereka juga dalam keadaan imajinasi spiritual. Banyak keagungan. Mereka semua berbakat. Ye Chen memandang orang-orang ini dengan mata Zhou Ao, mereka semua adalah King Yunzong. Selain itu, banyak dari orang-orang ini masih mengenalnya, karena mereka telah melihat mereka dalam 3 kontes, dan mereka semua adalah murid sejati 9 guru King Yunzong. Meskipun mereka tidak sebagus Zhou Ao dan Li Xinghun, mereka berbakat. Itu tidak tertutup. Ketika Ye Chen memperhatikan mereka, mereka juga memperhatikan Ye Chen. Terutama mereka yang mengenal Ye Chen sebelumnya, semua mata mendesah dan takjub. Ketika mereka tiba, Zhou Ao dan Li Xinghun telah memberitahu mereka tentang identitas sejati Ye Chen dan kekuatan yang mereka miliki saat ini, dan mereka terkejut. Anda tahu, yang ada di depan mereka, Dewa Pembunuh Qin Yu, tapi dan Seng Ye Chen, dan bahkan Tuhan yang lebih suci, tidak peduli apa identitasnya, semua yang dilakukan adalah menghancurkan bumi. Identitas rangkap 3 dikumpulkan dalam satu orang, banyak masalah telah dijelaskan pada tubuh. Aku telah melihat Tuhan. Segera, semua orang memberikan hadiah yang tulus. Kami tidak bermain trik. Ye Chen segera melambaikan tangannya, dan mengeluarkan puluhan misteri dan puluhan artefak berkualitas tinggi. Ya, aku tidak pernah pelit dengan diriku sendiri, memilih apapun yang kamu inginkan. Ada pilihan, tentu saja, pilih saja. Ini bagus, hehehe. Kerumunan berkumpul, Ye Chen murah hati, dan tentu saja mereka tidak akan berpura-pura. Satu orang, di sini, Ye Chen memberi isyarat lusinan tas penyimpanan. Kerumunan bergegas untuk mengambilnya, tetapi ketika mereka melihat eliksir di dalam, Rao adalah bahwa mereka telah dipersiapkan, dan tidak bisa tidak memperhatikan hati berdebar, dan Seng berbeda, dan tembakannya merupakan masalah besar. Kali ini, mereka benar-benar mempercayai kata-kata Zhou Ao dan Li Xinghun. Awalnya, mereka masih sedikit skeptis, tetapi sekarang tampaknya kemurahan hati Ye Chen memang seperti yang mereka katakan. Pada saat ini,
semua orang masih tidak puas, dan mereka penuh energi. Mereka tidak pernah memiliki kehormatan yang begitu besar di King Yunzong. Mereka tidak pernah berpikir bahwa mereka akan begitu diperlakukan di sini di Ye Chen, sehingga mereka segera merasa bahwa mereka masih sangat baik. Potensi. Segera, semua orang memilih senjata dan metode rahasia mereka. Berikutnya adalah rumah Xian Huo dan Tian Lei. Segera, jeritan hantu dan ratapan berdering di loteng. Di luar, Jining Xuang, mendengarkan teriakan ini, tidak bisa tidak mengerutkan kening lagi, dan penampilannya aneh. Pada awal Zhou Ao dan Li Xinghun membawa mereka, dia mengenali banyak wajah yang dikenal di dalam, dan tidak bisa mengerti mengapa Qin Yu, yang diperankan oleh Ye Chen, begitu dekat dengan murid-murid King Yunzong. Tak lama, Zhou Ao dan mereka keluar satu demi satu. Adapun lusinan murid yang mereka bawa kembali, mereka semua brilian, yang paling penting adalah bahwa mereka lebih dari beberapa kali lebih tebal dari sebelumnya, dan Jining Xuang terkejut lagi. Tentu saja, ketika mereka melihat Jining Xuang, semua orang mulai mendesah dan mendesah lagi. Mereka dapat melihat Jining Xuang yang terikat di sini, meskipun mereka siap dalam hati, mereka tidak dapat membantu mengekspresikan emosi mereka. Rasanya seperti bermimpi. Melihat Jining Xuang, kerumunan mulai menghela nafas lagi. Tubuh mistik yang legendaris. Katakan saja, memang benar mengikuti bos. Zhou Ao dan Li Xinghun tertawa. Kunci rendah dan kunci rendah. Ye Chen berjalan keluar dari loteng, melemparkan kepalanya dan menyipitkan rambutnya lagi. Aku. Zhengyang Sekte, orang yang membawa uang untuk menebus rumahmu di atas kubah tidak akan kedaluarsa. Ye Chen diinterupsi di tempat dengan suara berdegup dari jauh. Cukup cepat, Ye Chen menyeringai dan menyentuh dagunya, dan bisa mendengar suara Zhongli. Namun, dia tersenyum dan merasakan tatapan dingin dari Jining Xuang. Apa pendapatmu tentang aku? Kali ini bukan aku. Ye Chen merentangkan tangannya dengan polos. Bukan karena kamu tidak bisa menghubungi kamu. Cahaya dari mata Jining Xuang yang indah tampak lebih dingin. Aku ingin tahu apakah dia marah karena orang-orang Zhengyang Zong diikat lagi, atau karena kejadian tadi malam. Kamu salah. Ye Chen berhenti, aku sudah melakukan penculikan, tapi aku tidak bisa menghitung semua hal tentang penculikan itu. Salahkan Zhengyang Zongmu karena kerusakannya, menyebabkan terlalu banyak musuh. Lihat, kali ini telah dikutuk lagi. Ini disebut surat kabar sekuler. Kamu, Jining Xuang diblokir untuk sesaat dan dia memalingkan muka, bersumpah dia tidak akan pernah berbicara dengan Ye Chen lagi, karena pria itu berkulit tebal. Chapter 644. Bajingan. Pagi-pagi sekali, raungan Cheng Kun terdengar di aula utama Zhengyang Zong. Dalam 3 kasus huru-hara pertama, Sekte Zhengyangnya menderita kerugian besar, kemudian Jining Xuan diikat, dan setelah tebusan dibayarkan, ia belum diselamatkan. Jining Xuan belum menemukan angka. 2 hal sebelum dan sesudah membuatnya marah. Sekarang, murid-muridnya dari Zhengyang Zong diikat lagi, dan paru-parunya hampir meledak di tempat. Jelas seseorang menargetkan saya Zheng Zheng. Selain itu, Yin Yan berkata sambil meringis. Baceng adalah Qin Yu lagi, kata seorang penatua dengan dingin. Selain dia, yang memiliki keberanian seperti itu. Belum tentu. Seorang penatua dengan pakaian ungu mengerang, sekarang kita penuh dengan orang-orang yang menginginkannya, dia tidak akan cukup bodoh untuk melakukan kejahatan. Baceng adalah seseorang yang mengikat murid-murid Zhengyang dalam identitasnya. Apakah itu Heng Yuezong atau King Yunzong? Kemungkinan ini masih sangat tinggi. Seseorang berkata, 3 perkelahian, 3 kekalahan dan cedera, ketiganya marah. Sekarang Heng Yuezong dan King Yunzong memiliki kombinasi samar upaya mereka melalui Tongsuan, mereka ada alasan bagus untuk melakukan kejahatan. Mari kita bicarakan ini nanti. Yin Min menarik napas dalam-dalam, kirim seseorang untuk membawa Han Jun kembali. Dia adalah biografi sejati kedua dari Sekte Zhengyang. Dia sangat berbakat sehingga dia tidak bisa dihancurkan. Pergi untuk menebus Han Jun, kata Cheng Kun dengan suara yang dalam, juga, pastikan untuk mencari tahu dari mana pria itu berasal. Aku mengerti, itu adalah puncak kubah, dan ada kerumunan orang kulit hitam. Dari kejauhan, itu adalah seorang pria yang duduk di atas batu dengan kaki erlang di punggungnya, tetapi itu adalah klon, dan setelah Yirong, ini adalah klon Zhongli. Adapun sisi avatar Zhongli, ada juga seorang murid muda yang disegel oleh mantra segel. Ye Chen harus berada di sini jika dia ada di sini, karena dia adalah murid sejati kedua dari Sekte Zhengyang, Han Jun. Mengatakan Han Jun, saat ini masih agresif. Tadi malam dia melakukan misi untuk kembali ke Zong, dia diikat sebelum dia tiba di rumah, seluruh orang tersingkir dengan tongkat besi, ketika dia muncul lagi, dia sudah di sini. Apa yang harus dilakukan, dan mengikat para murid Zhengyang Zong. Pertengkaran mulai berfluktuasi, dan sebagian besar mata mereka berkeliaran di sekitar Zhong Lifen. Siapa pria ini? Beraninya kau berani. Itu bukan berpura-pura Qin Yu. Seorang biksu yang lebih tua dengan lembut menggaruk jenggotnya. Metode penyembunyian rahasia sangat misterius, dan aku tidak bisa melihat wajah aslinya bahkan jika itu adalah pengampunan.
Jika itu benar-benar Qin Yu, produk ini tidak akan mengumpulkan uang tebusan dan melepaskannya. Terlepas dari apakah dia Qin Yu, Sekte Zeng yang akan meledakkan paru-parunya kali ini. Seseorang menghela nafas. Qin Yu diikat ke Jining Xuang, sekarang orang ini terikat pada biografi sejati kedua Zeng Yang Song. Ini apa yang salah dengan dunia? Ini disebut Seong Si Pao, dan biarkan mereka dengan arogan. Boom, bang, bergemuruh. Segera, ada suara gemuruh di Skyrim, dan orang kuat Zeng Yang Song terbunuh, tetapi pemimpinnya adalah seorang penatua di puncak langit. Kali ini, pertarungan mereka jauh lebih kecil. Aneh bahwa identitas Han Jun tidak ada bandingannya dengan Jining Xuang. Dia hanya murid sejati Sekte Zeng Yang. Paman kecil seperti itu tidak sebanding dengan leluhur Sekte Zeng Yang. Datang, segera, orang kuat Zeng Yang Song terbunuh di puncak langit. Selanjutnya, ada raungan Zeng Yang Song Qiang, yang meraung selama 3 atau 5 menit tanpa berhenti. Mengenai ini, avatar Zhongli langsung diabaikan, dan orang-orang yang telah mengikat orang lain tidak membiarkan orang curhat dengan suara yang meraung. Namun, ini pada dasarnya tidak berguna, dan uang yang harus dibayar masih harus dibayar. Saya berani mengikat murid-murid Anda Zeng Yang Song, dan saya tidak akan takut balas dendam oleh Zeng Yang Song Anda. Transaksi berjalan lancar, dan Zhongli tidak melangkah terlalu jauh, hanya meminta 2 juta batu roh dan beberapa eliksir dan beberapa artefak. Selain itu, Zhongli memiliki kontrol lebih daripada Ye Chen, dan itu benar-benar uang satu tangan dan satu tangan. Transaksi ini umumnya tidak lancar. Avatar Zhongli menghilang setelah mengambil uang. Lihat untuk saya. Setelah avatar Zhongli pergi, raungan terdengar dari atas kubah. Namun, dalam adegan ini, orang-orang di kuartet sangat bahagia. Zeng Yang Song biasanya sombong, dan jarang ada orang yang menambahkan blok pada mereka. Rasanya sangat keren ketika mereka melihatnya. Tentu saja, ketika semua orang bahagia, suara lain menyebar ke seluruh Nanchu. Zeng Yang Song, puncak Huasan, bawa uang keluargamu, dan datang untuk menjemput orang-orang di keluargamu. Sialan, mereka yang baru saja meninggalkan bagian atas kubah tidak bisa menahan sumpah setelah mendengar kalimat ini. Zeng Yang Song Qiang, yang baru saja menebus Han Jun, tiba-tiba menjadi marah setelah mendengar kalimat ini, dan mereka baru setengah jalan dan belum kembali ke Song. Bajingan, suara kuat Zeng Yang Song bergetar, dan dia membelokkan tikungan besar ke arah puncak Huasan. Ini bukan geng yang melakukan kejahatan. Dan mereka yang baru saja meninggalkan Qiangshan adalah salah satu dari Hula Lama dan kemudian menuju Huasan. Baceng bersama Qin Yu, seorang biksu yang lebih tua mencekik janggutnya dan mengerang. Tidak bisa, seseorang mengatakan ide yang berbeda. Sekarang Zeng Yang Song penuh dengan orang-orang yang dicari di dunia, dia berani melawan angin. Menurut pendapat saya, itu harus menjadi musuh Zeng Yang Song. Ini melawan Qin Yu, melakukan kejahatan. Mungkin itu dibuat oleh King Yun Song dan Heng Yue Song. Seseorang menyentuh dagunya sambil berjalan di sepanjang pedang. Sekarang, King Yun Song yang mengikat Han Jun. Kali ini yang seharusnya adalah Heng Yue Song. Orang-orang, atau Heng Yue Song yang mengikat Han Jun, dan King Yun Song kali ini, itu artinya. Yah, pernyataan ini sangat bisa diandalkan. Banyak orang mengangguk. Secara visual, akan ada 2 juta batu roh lain dalam kisah itu. Di taman kecil kota kuno, Ye Chen menggambar sebuah buku akun kecil, bergumam, dan menggambar garis di atasnya. Setelah selesai, Ye Chen menemukan Jining Xuang menatapnya dengan mata dingin. Kamu melihatku lagi, aku benar-benar tidak melakukannya. Ye Chen memasang tampang polos. Aku belum keluar hari ini. Kamu cukup menekan kepalaku untuk hal lain. Aku punya tiket dagingmu yang berharga. Anda juga terikat pada mereka karena apa yang Anda katakan tidak benar. Jining Xuang tidak berbicara, tetapi ekspresi jelas di matanya berarti bahwa, jangan berdalih, percuma untuk berdalih. Hah? Ye Chen menggelengkan kepalanya biji melon, wajahnya tidak setuju. Boom, bergemuruh. Di sini, dunia di sekitar Huasan sudah booming, sebanyak orang yang datang untuk menonton pertunjukan, momentumnya terlalu kuat, dan kekosongannya terlalu berat untuk ditanggung. Kali ini, duduk di atas batu telanjang adalah orang tua yang celaka, juga setelah Yi Rong, tetapi jika Ye Chen ada di sini, dia harus bisa mengenali siapa lagi yang ada di sana kecuali 3 mata rantai kuno. Adapun orang yang diikatnya, itu juga pemimpin generasi muda Zeng Yang Song. Dengan hati-hati ragu, bukankah itu Huayun, biografi sejati kedua Zeng Yang Song? Hah, hah, mulut Huayun penuh sesak dengan kaus kaki bau, wajahnya memerah, dan air matanya lebih dari ketakutan atau merokok. Jangan takut, nak, aku bukan orang tak tahu malu Qin Yu. Aku mengambil uang itu dan membiarkanmu pergi. Gu Santong menepuk pundak Huayun dengan ringan, tapi itu adalah penculik, tetapi wajahnya lucu. Senyum lembut dan ramah itu. Melihat Huayun lagi, seluruh orang ketakutan dan ditutupi dengan keringat, karena ketika pria di depannya mengikatnya, dia memiliki senyum di wajahnya. Bang! Boom! Segera,
Setengah dari kekosongan itu meledak, dan orang kuat Zheng Yangzong dibunuh oleh hula lama. Masing-masing kuat, masing-masing sangat marah, dan masing-masing dikerengkan. Yang mulia, Zheng Yangzong, saya tidak memiliki ketidakadilan dengan Anda, mengapa murid-murid saya diikat? Seorang pria tua dengan jubah ungu di Zheng Yangzong segera melangkah maju, wajahnya muram dan menakutkan. Kami tidak punya permusuhan, Gu Santong menyentak telinganya, tapi aku agak ketat baru-baru ini. Aku mendengar bahwa kamu Zheng Yangzong kaya, jadi aku mengikat satu. Aku, pria tua berjubah ungu Zheng Yangzong, hampir muntah darah di tempat oleh 3 mata rantai kuno. Ibu, apa alasannya? Aku punya uang, murid-muridku di keluargaku, haruskah saya diikat? Jangan bicara omong kosong, aku akan melepaskan uang itu dengan satu tangan. Gu Santong mengulurkan 2 jari dengan tidak sabar. Tidak banyak, 2 juta batu roh akan berhasil. Murid ini sepadan dengan harganya. Pria tua berjubah ungu Zheng Yangzong menghembuskan nafasnya, tetapi ketika melihat Huayun menatapnya dengan air mata berlinang, ia menarik napas panjang, menahan keinginan untuk melakukannya di tempat, dan segera membuang cadangan. Bak, biarkan orang pergi. Ini tidak akan berakhir. Gu Santong juga sederhana, menutup tas penyimpanan, mengusir Huayun, lalu menepuk pantatnya dan menghilang. Tidak ada kesempatan bagi Zheng Yangzong untuk menembak. Periksa aku. Pria tua berjubah ungu di Zheng Yangzong itu menggeram seperti anjing gila. Yah, itu menghasilkan 2 juta roh. Orang-orang kuartet menghela nafas. Ngomong-ngomong, cukup cepat untuk mendapatkan uang seperti ini. Banyak orang menyentuh dagunya, dengan pandangan serius, bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Termasuk Huayun, ini seharusnya orang ketiga dari Zheng Yangzong yang diikat. Seseorang bergumam, para penculik itu tidak bodoh. Mereka hanya mengambil murid-murid berbakat dari Zheng Yangzong. Aku tidak tahu apakah ada di antara mereka yang terikat. Ikat yang lain untuk membuat meja mahjong. Datang dan datang, aku punya satu lagi di sini. Segera, suara menyebar di kuartet, Zheng Yang Sekte, puncak Gunung Qingshan, 2 juta batu roh, datang untuk menebus murid bayi keluargamu. Itu tidak akan berakhir. Aku mengandalkan. Tiba-tiba, ada suara sumpah di bawah langit. Apakah ini bagus? Seseorang mendengus. Menurut saya, hari ini para penculik tidak akan membiarkan Sekte Zheng Yang mengirim para penebus kembali, satu persatu, melakukan sesuatu. Siapa itu? Siapa itu? Zheng Yang Zongqiang, yang baru saja meninggalkan dari puncak Huasan, mendengar kata-kata seperti itu, dan masing-masing mengambil pegas itu. Obatnya pada umumnya lebih dari 3 kaki tingginya. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya.